Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Khairul Huda di channel Ayoles. Pada kesempatan kali ini merupakan kelanjutan dari video yang pertama, yaitu tentang penilaian akhir tahun untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam tingkat SMP maupun MTS untuk kelas 8 semester genap. Ingat adik-adik, ini merupakan part kedua dari video kakak sebelumnya. Nah, bagi adik-adik yang belum menyaksikan video kakak yang sebelumnya tentang PAT untuk mata pelajaran IPA kelas 8, silahkan masuk ke channel kakak dan bisa juga diketikkan dengan PAT IPA kelas 8 semester genap Ayo Les. Nah, itu nanti akan muncul video kakak teratas seperti itu. Kemudian bagi adik-adik yang belum klik like, komen, dan subscribe bisa dilakukan terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari kakak pada penguploadan yang selanjutnya. Baiklah adik-adik, kemarin sudah kita bahas soal nomor 1 sampai soal nomor 20 dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal nomor 21 sampai akhir. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Soal nomor 21. Salah satu tanda bahwa seseorang menderita diabetes mellitus adalah bila di dalam urinnya mengandung titik-titik A. Glukosa, B. Hemoglobin, C. Urea, ataupun D. Amonia. Ya, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 21 adalah yang A. Glukosa. Ketika penderita diabetes mellitus itu di dalam urinnya itu mengandung glukosa ataupun gula, sehingga biasanya itu menjadi indikator itu semut. Ketika mohon maaf air seninya seorang yang menderita diabetes mellitus itu cenderung didatangi oleh semut karena mengandung gula. Oke, kita lanjut ke soal nomor 22. Bagian telinga yang berfungsi untuk menangkap gelombang suara dan mengubahnya menjadi getaran ditunjukkan oleh nomor titik-titik A1, B2, C3, ataupun D4. Ya, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 22 yaitu ini. Nah, bagian telinga yang berfungsi untuk menangkap gelombang suara dan mengubahnya menjadi getaran, ataupun ini adalah gendang telinga. Berarti jawabannya adalah yang 3C. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 23. Perbedaan yang mendasar antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal adalah titik-titik. A. Frekuensi dan arah rambatnya, B. Amplitudo dan arah getarnya, C. Arah rambat dan arah getarnya, ataupun D. Amplitudo dan frekuensinya. Oke, jawaban yang paling tepat apa adik-adik? Soal nomor 23? Ya, yaitu apa? Apa adik-adik? Ya, amplitudo dan arah getarannya. Oke, jawabannya adalah yang B. Frekuensi dan arah rambatnya bukan, arah rambat dan arah getarnya bukan, amplitudo dan frekuensinya bukan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 24. Sebuah penggaris plastik digetarkan di atas sebuah meja seperti pada gambar berikut. Oke, ini ada gambar penggaris diletakkan pada sebuah meja kemudian digetarkan. Jumlah getaran yang terjadi selama penggaris plastik bergerak dari C, B, A, B, C ke B. Nah, dari C, B, A, kembali ke B, kemudian C, ini merupakan satu getaran. Ditambah lagi C ke B, berarti 1/4 getaran. Oke, jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 25. Oh ya, mohon maaf adik-adik, bagi yang belum menyiapkan buku atau kertas silahkan disiapkan terlebih dahulu supaya bisa mencatat kunci jawaban ataupun pembahasan dari kakak. Oke, kita lanjut ke soal nomor 25. Sebuah gelombang merambat dengan kecepatan 340 meter per sekon. Jika frekuensi gelombangnya adalah 40 Hz, oke, panjang gelombang dari gelombang tersebut adalah titik-titik. Oke, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 25 apa adik-adik? Ya, caranya kita hitung terlebih dahulu. Ya, 340 di sini. Cara paling cepatnya, mohon maaf, pulpennya agak susah. Oke, dibagi 40. Nah, 32 dibagi 4 ini kita coret ya. Tinggal 34 dibagi 4. 32 dibagi 4 itu ada 8. Sisa 2 dibagi 4 ada 0,5, berarti 8,5. Apakah ada jawabannya?
Ya, jawabannya adalah yang B. Mudah bukan adik-adik? Mari kita langsung percepat pembahasannya. Soal nomor 26. Dua bandul yang dapat mengalami resonansi adalah titik-titik. Oke, kira-kira dua bandul yang mengalami resonansi yang mana adik-adik? Ya, teorinya adalah ketinggian bandul itu harus sama. Kira-kira yang mana? Ya, jawabannya adalah 2 dan 4. Berarti jawabannya adalah C, 2 dan 4 karena memiliki frekuensi yang sama dan juga ketinggiannya ini sama. Oke, jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 27. Efek pantulan bunyi yang dapat menyebabkan bunyi asli terganggu disebut titik-titik. A. Interferensi, B. Gema, C. Gaung, ataupun D. Resonansi. Apa adik-adik jawabannya? Ya, jawabannya adalah gema. Efek pantulan bunyi yang mana dapat menyebabkan mengganggu bunyi aslinya disebut sebagai gema. Makanya dalam studio musik itu diberikan peredam suara supaya suara itu tidak menggema. Oke, kita lanjut ke soal nomor 28. Sebuah kapal sedang mengukur kedalaman laut dengan menggunakan oskilator. Oke, sebuah bunyi dengan frekuensi tertentu dipancarkan melalui air laut dan pantulannya diterima kapal setelah 3 detik. Jika cepat rambat bunyi di dalam air adalah 1750 meter per sekon, maka dalamnya laut adalah titik-titik. Nah, di sini kita hitung cepat rambatnya di dalam air adalah 1750 meter per sekon. Nah, berarti 1750 ini kecepatan di dalam air. Nah, pantulannya itu didengar selama 3 detik. Kembali lagi setelah dipancarkan kembali lagi ke permukaan. Nah, berarti rumusnya 1750 dikalikan 3 ya. 1750 dikalikan 3 ketemu berapa adik-adik? Dikalikan 2 350 menjadi ketemu bentar saya hitung 3500 ditambah 1750 gini. Oke. 5 2 4 4250. Oke. 4250. Nah, ini dibagi 2. Sorry, 5 ditambah 7 ini 2, ini 5. Sorry, keliru. Hitungnya saya. 5250. 5250 dibagi 2. 5250 dibagi 2. 5250 dibagi 2 ketemu? Ya, 2625. Apakah ada jawabannya adik-adik? Ya, jawabannya adalah yang B. Mudah bukan? Nah, rumusnya intinya kalau ketemu seperti ini, soal seperti ini, maka 1750 ataupun kecepatannya dikali berapa lama pantulan itu diterima lagi. Nah, selama 3 detik berarti dikalikan. Setelah dikalikan, karena ini adalah jarak oskilasinya adalah dari atas ke bawah kemudian kembali ke atas, maka dibagi 2. Jadi 5250 ini meter dibagi 2 menjadi 2625 meter. Oke, kita lanjut ke soal nomor 29. Bagian mata yang mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata adalah titik-titik. A. Syaraf mata, B. kornea, C. pupil, ataupun D. iris. Apa adik-adik? Ya, jawabannya adalah iris. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 30. Perhatikan gambar berikut ini. Kelainan yang diderita oleh mata pada gambar di sini, gambar di samping adalah A. miopi sehingga harus dibantu dengan kacamata plus, B. hipermetropi sehingga harus dibantu dengan kacamata plus, C. miopi sehingga harus dibantu dengan kacamata minus. Oke, bisa kita lihat terlebih dahulu. Nah, di sini gambarnya ada benda, kemudian bayangannya itu terbentuk di depannya retina, sehingga
ini disebut sebagai rabun jauh ataupun miopi. Nah, kemudian ditambahkan lensa, maka bayangan yang terbentuk itu tepat berada di retina. Oke, nah yang perlu diketahui lensa cekung itu adalah lensa minus ataupun min. Berarti jawabannya adalah yang C, miopi, sehingga harus dibantu dengan kacamata minus ataupun lensa cekung. Oke ya adik-adik, kita lanjut ke soal nomor 31. Perhatikan gambar berikut ini. Fenomena pada gambar di atas terjadi karena titik-titik. A. Cahaya merambat lurus. B. Cahaya dapat dipantulkan. C. Cahaya dapat dibiaskan. Ataupun D. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Ya, jawabannya apa adik-adik? Jelas banget. Ini merupakan peristiwa pembiasan. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 32. Berikut ini yang bukan sinar-sinar istimewa pada cermin cekung adalah titik-titik. Yang bukan cermin istimewa, A ini sebentar, A ini adalah sinar istimewa, B ini melalui sinar datang melalui pusat lingkaran, maka akan dipantulkan melalui pusat lingkaran, ya, ini juga. Kemudian D ini juga sinar istimewa, yang C ini bukan. Berarti jawabannya yang C. Karena seharusnya ketika sejajar maka akan diteruskan melalui titik fokus. Seharusnya gini, yang benar. Seharusnya gini, melalui titik fokus, bukan melalui pusat lingkaran. Oke, kita lanjut ke soal nomor 33. Sebuah benda yang tingginya 12 cm diletakkan 10 cm di depan cermin cembung yang jari-jari kelengkungannya adalah 30 cm. Sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin tersebut adalah titik-titik. Nah, jawaban ketika adik-adik menemukan soal seperti ini, bisa juga adik-adik itu menghafal ketika cermin cembung itu ciri-cirinya seperti apa. Nah, itu adalah cara tercepat untuk mengerjakan soal yang seperti ini. Ya, jawabannya adalah yang A. Ketika cermin cembung seperti ini. Kita lanjut ke soal nomor 34. Sebuah mikroskop sedang digunakan oleh siswa. Jika siswa tersebut mengamati objek dengan lensa objektif yang pembesarannya 40 kali, ingat, lensa objektif itu adalah lensa yang posisi lensanya itu dekat dengan objek kita. Jadi yang dekat dengan objek ataupun preparat yang kita amati, sedangkan perbesaran lensa okuler itu 10 kali. Nah, lensa okuler itu adalah lensa yang dekat dengan mata kita. Oke, maka perbesaran bayangan objek yang dilihat adalah, rumusnya adalah perbesaran di lensa objektif dikalikan dengan perbesaran di lensa okuler. Berarti 40 dikalikan 10 ketemu, ya jawabannya adalah yang B, 400. Oke, kita lanjut ke soal nomor 35. Berikut ini proses perjalanan cahaya pada mata sehingga terbentuk bayangan benda adalah titik-titik. Oke, nah ketika kita mau melihat maka ada proses yang dilalui oleh mata kita, yaitu apa saja adik-adik? Ya, jawabannya adalah yang D urutannya. Kornea, pupil, lensa mata, bayangan ditangkap oleh retina. Baiklah adik-adik, demikianlah pembahasan soal nomor 21 sampai soal nomor 35. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian bagi adik-adik yang ingin dilakukan pembahasan untuk yang soal uraian, silahkan tuliskan di kolom komentar. Karena tidak semua sekolah menggunakan soal uraian. Dan apabila adik-adik mau men-screenshot ini silahkan, dan silahkan dicari juga jawabannya. Apabila menginginkan pembahasan untuk soal uraian silahkan tuliskan di kolom komentar, maka akan saya buatkan video secara lebih detail untuk pembahasan soal nomor 36 sampai soal nomor 40. Sekian, terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.